Sebenarnya pesan penting apa yang Allah ingin sampaikan kepada kita untuk harus mengorbankan Ismail kecil? Kalau hari ini banyak orang mungkin terlena ya, terbuai dengan kehidupannya yang tanpa tahu sadar bahwa ini kehidupannya akan ke arah kemana. Kata korban dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, sebenarnya serapan dari kata al-qurban, artinya mendekat. Dari Jadi bahasa korban itu membuat kita lebih mendekat kepada sesuatu yang kita korbankan. Jadi kita misalkan berkurban nanti, berkurban kambing kah atau sapi kah, maka dengan kurban kita itu, pengorbanan kita itu, kita akan lebih dekat lagi kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ketemu di Mabit Talk, dan alhamdulillah hari ini hari yang istimewa, di bulan yang istimewa. Spesialnya kita kembali mengundang para narsum Mabit yang sering hadir di layar kaca kita, dan spesialnya lagi kita ada tamu baru yang insya Allah kita juga akan berkenalan dengan beliau. Istimewanya lagi, hari ini saya sakit gigi. Kenapa istimewa? Berarti saya harus berupaya untuk berbicara. Dan ini ada hubungannya dengan bulan spesial kita, pengorbanan. Ya, Masya Allah. sebenarnya kalau di bulan ini banyak yang bisa kita bincangkan. Banyak yang kita bisa dialogkan. Contoh, tema yang bagus juga untuk dibahas sebenarnya adalah cinta. Kenapa bisa cinta? Sebentar lah kita akan bahas. Ya. Tapi sebelumnya kita kembali menyapa para narsum kita yang luar biasa. Sebenarnya kita mengundang 3, ya. Ada Ustadz Kwarsi, ada Ustadz Sam, dan satu kita akan perkenalkan juga. Cuma nantilah kita lihat, mudah-mudahan Ustadz Sam tidak punya kendala, halangan. Kalau datang tolong langsung dipanggil masuk saja di forum ini. Kita ke Ustadz Kwarsi. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Mantap. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Tambah awet muda, Ustaz. Alhamdulillah. Bagaimana aktivitas? Udah lancar, Ustaz. Alhamdulillah. Ini tadi lancar semua, alhamdulillah. Para santri sehat? Santri sehat-sehat semua, alhamdulillah. Sudah kembali ke pondok juga. Oh iya, sudah liburan Habis ya. liburan panjang, kembali ke pondok dalam keadaan sehat dan bahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah. Siap tempur lagi, membina anak-anak. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita ke tamu istimewa yang kedua. Saya panggil Bung, Ustadz, atau apa ini? Saya sudah lama tidak berjumpa. Ya, ini Bung Ilham. Ini aktivis ini, Masya Allah. Dulu saya ingat sekali di kampus sangat aktif, ya, berbicara tentang masalah politik, masalah kepemudaan, masalah apa saja. Saya kenal beliau sangat aktif di forum-forum baik yang tertutup maupun terbuka untuk bicara tentang apa saja yang tentu ini juga bagian daripada konsekuensi sebagai seorang muslim, ya, berbicara tentang kebenaran. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya panggil Bung atau Ustaz ini ya, karena stylenya beliau ini bisa dibilang Ustaz, bisa macam-macam lah stylenya beliau ini. Ya, beliau aktivis ya, saya katakan begitu. Walaupun beliau juga berkecimpung dalam dunia entrepreneur. Aktivitasnya sekarang gimana, Ustaz? Alhamdulillah lancar, Alhamdulillah. terus grow, Masya Allah. Terus bersuara. bersuara tetap. Walaupun Alhamdulillah. sudah alumni mahasiswa, jadi tetap Sekarang sudah punya anak? sudah Alhamdulillah. Berapa, Ustaz? 3, Ustaz. 3? Iya. Luar biasa. Saya kenal dulu masih belum ada boncengannya. Belum ada. Sekarang sudah ada boncengannya. Masya Allah. Nah, kita mau bahas apa ini? Momentum. Iya, kita di bulan Zulhijjah, betul ya. Kita di bulan Zulhijjah. Tadi saya katakan begini. Kenapa, mungkin di lain waktu ya, kita akan bahas. Kenapa saya katakan ini juga bisa kita bahas cinta di bulan Zulhijjah. Kenapa kira-kira? Ayo netizen. Ya, kira-kira kenapa? Kenapa pas kita bicara masalah cinta? Kalau Ustaz Kwarsi kira-kira pandangannya kenapa? Ya. Mungkin Ustadz ya, karena
bulan Dzulhijjah itu identik dengan kata pengorbanan, dan pengorbanan itu sangat erat kaitannya dengan cinta. Cinta. Tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Masya Allah. Jadi cintanya Luar itu biasa. dipertanyakan tanpa Iya. ada pengorbanan, Ustaz. Betul. Mantap. Masuk. Bung Ilham, Ya, kalau cinta kita bincangkan ini relevankah dengan bulan ini? relevan sekali, Ustaz. Memang seorang yang mencintai sesuatu, Iya. dia akan mengerahkan segala upaya atau potensinya untuk mendapatkan yang dia cinta. Iya. Ya, itu bahasanya pengorbanan, mengorbankan sesuatu. Sekali lagi, tidak ada pengorbanan tanpa terbalik ya. Tidak ada cinta tanpa kemudian pengorbanan. Masya Allah. Nah, tapi ada satu hal yang kita coba ingat-ingat ya. Ketika Nabi Adam ya dan Bunda Hawa kemudian diturunkan di bumi. Lalu kemudian diturunkan itu bukan dalam waktu, bukan dalam tempat yang sama, tapi tempat yang terpisah. Dan perpisahan itu tidak mudah untuk kemudian beliau melewatinya. Ya, mereka merindukan dengan serindu-rindunya. Ya, kenangan indah pada waktu masa di jannah, di surga. Ya, itu kemudian hilang lenyap dan tidak bertemu kekasihnya. Sepanjang 200 tahun baru kemudian bertemu, dan ada riwayat yang menyebutkan pertemuannya itu adalah di bulan Dzulhijjah. Pertemuannya itu ada juga yang menyebutkan itu di tanggal 9 Dzulhijjah. Pertemuannya itu juga kemudian ada yang diriwayatkan bahwa pertemuannya itu di Padang Arafah. Ya. Jadi makanya saya katakan sangat relevan kalau bahas cinta ya, tapi bagus ini di bulan Februari. Sudah ya. Nah, tapi kita akan kulik-kulik lebih jauh tentang masalah bulan Dzulhijjah ini. Bulan Dzulhijjah ini seperti yang kita kenal, saudara-saudara seiman kita di seluruh dunia, banyak yang berbondong-bondong hadir di Tanah Suci untuk memenuhi panggilan Allah, ya, melakukan tawaf di sana dan rukun-rukun haji yang lain. Dan juga banyak saudara-saudara kita kaum muslimin di dunia saat ini lagi siap-siap mengeluarkan harta ya untuk kemudian berkurban ya, apakah nanti di hari Idul Adha atau kemudian di Dzulhijjah. Dan seperti yang sering kita dengarkan dari para mubalik, para dai ya, tentang kisah teladan yang selalu dan tidak pernah bosan-bosannya kita dengarkan di bulan Dzulhijjah ini, yaitu kisah teladan dari keluarga Nabi Ibrahim. Nah, ini juga kemudian coba kita, karena mabit kita kenal, ini sering kemudian berbicara tentang refleksi di zaman saat ini, bagaimana juga kondisi para pemuda, ya, remaja-remaja, yang mungkin kita bisa mengambil banyak ilmu pelajaran dari kisah abadi ini, ya, yang bisa kita kemudian ambil ibrah ya untuk anak-anak muda atau masyarakat umum sebagai prinsip pegangan di dalam kehidupan. Nah, untuk itu saya ke Ustadz Kwarsidul bicara tentang kisah teladan dari keluarga Nabi Ibrahim. Silahkan Ustaz. Ya, Insya Allah. Barakallahu fiik. Teman-teman podcast sekalian, seperti yang Ustadz bilang tadi, sebenarnya begitu banyak cerita yang bisa kita sampaikan terkait dengan peristiwa apa saja yang terjadi di bulan Dzulhijjah ini. Namun tentu satu kisah yang paling berharga yang kemudian harus kita selalu ulang-ulang, yaitu kisah Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail, atau secara umum keluarga besar Nabi Ibrahim lah, Ustaz ya. Iya. Mengapa demikian? Karena kita melihat sejarah bahwa di dalam kisah Nabi Ibrahim itu terdapat begitu banyak ujian-ujian yang Nabi Ibrahim lewati, Ustaz. Ya, termasuk diantaranya kan pada saat itu Nabi Ibrahim ya disuruh untuk menyembelih putranya sendiri, yang kalau menurut riwayat pada saat itu Nabi Ibrahim sudah sangat mengharapkan anak laki-laki, Ustaz. Namun diberikan itu pada saat usia yang sangat tua. Dalam riwayat disebutkan usia 80 tahunan. Allah. Baru kemudian dianugerahi Nabi Ismail kecil. Dan umur 90 tahun baru kemudian dikaruniai Nabi Ishak. Ya.
dengan dua ibu yang berbeda. Ya. Nah, ibu dari Nabi Ismail kan namanya Sayyidah Hajar. Betul. Kemudian nama dari ibu Nabi Ishak namanya Sayyidah Sarah. Nah, kita lihat bahwa anak Nabi Ibrahim ini, yaitu Ismail kecil, begitu diharapkan Ustadz kehadirannya. Iya. Tetapi ketika umurnya sudah sampai 2 tahun, malah ada perintah, Ustadz. Ada perintah untuk disuruh sembelih. Secara logika rasional kita ini tidak masuk akal. Masa sih ada anak kecil kemudian disuruh untuk disembelih? Ya. Kata Nabi Ibrahim diterangkan dalam surah Al-Qasas itu bahwa, wahai anakku, aku bermimpi aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Apa pendapatmu? Nah, Ismail kecil ini yang sudah berusia pada saat itu 13 tahun, Ustaz, kurang lebih 13 tahunan, itu menjawab, ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, ya. Dan abati ini kalau kita lihat memang sebutan kasih sayang antara anak kepada ayahnya. Ya. Wahai ayah yang paling aku sayangi, seperti itulah Ustaz. If'al ma tu'mar. Lakukanlah apa yang diperintahkan. Dan ini menunjukkan bahwa baik dari bapaknya maupun dari anaknya, ya, sama-sama mempunyai level ketakwaan dan ketaatan yang di atas rata-rata, Ustaz. Ya. Dan ini tentu tidak bisa diperoleh dengan cara instan. Butuh kemudian pendidikan yang lama, butuh kemudian arahan, keteladanan dan sebagainya yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail kecil, sehingga kemudian mampu mengucapkan kalimat yang luar biasa itu. Iya. Anak umur sekian belasan tahun bisa mengucapkan hal itu tidak masuk akal lah kalau zaman kita hari ini. Nah, dan itu pula kemudian kita mendapatkan syariat kurban kan, Ustaz. Ya. Makanya tadi ketika bicara tentang kurban itu kata korban dalam bahasa Indonesia sebenarnya serapan dari kata al-kurban. Artinya mendekat. Jadi korban itu membuat kita lebih mendekat kepada sesuatu yang kita korbankan. Jadi kita misalkan berkurban nanti, berkurban kambing kah atau sapi kah, maka dengan kurban kita itu, pengorbanan kita itu, kita akan lebih dekat lagi kepada yang menyuruh kita untuk berkurban. Baik. Jadi gitu, Ustaz. Jadi luar biasa sekali. Di bulan Dzulhijjah ini kan juga banyak sekali amalan-amalan, Ustaz, ya. Kalau kita lihat juga tafsir ulama, bulan Dzulhijjah ini bahkan ada yang mengatakan lebih mulia daripada 10 malam terakhir bulan Ramadan, Ustaz. Betul. Lebih mulia. Kan kita sudah tahu ya, 10 malam terakhir itu turunnya malam Lailatul Qadar. Namun para ulama juga ada mengatakan ya lebih mulia malam 10 Dzulhijjah. Kenapa? Karena pertama diterangkan dalam Al-Qur'an keutamaannya, kedua diterangkan dalam hadis sahih. Dalam Al-Qur'an katakan wal fajri wa layalin 'ashr, demi fajar. Kemudian demi malam yang demi hari yang 10. Ya, atau demi malam yang 10. Apa yang dimaksud malam 10 di situ? Mayoritas ulama kita mengatakan sebagaimana dikutip oleh Imam Ibnu Katsir bahwa 10 hari Dzulhijjah, 10 hari pertama Dzulhijjah. Ya. Dan hadis riwayat Bukhari mengatakan bahwa tidaklah ya Allah Subhanahu wa taala mencintai amal seseorang ya melebihi cintanya Allah kepada orang yang beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya. Para sahabat pada saat mendengarkan hadis itu bertanya langsung kaget. Walaupun ya Rasulullah, walaupun ketika ada seseorang yang berjihad dengan jiwa dan hartanya, lantas kemudian apakah masih lebih utama orang yang beribadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Maka kata Rasulullah, iya lebih utama. Ya, kapan dia kemudian sebanding ketika orang yang pergi berjihad itu dengan membawa jiwa dan hartanya kemudian kembali tanpa membawa apa-apa, artinya mati syahid. Jadi yang bisa menandingi amalan orang yang beribadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah orang yang berjihad dan mati syahid di medan perang. Allah. Saking hebatnya, mulianya bulan Dzulhijjah ini, Ustaz. Ya. Baik. Dan Allah memang sengaja memberikan kemuliaan waktu itu agar kaum muslimin selalu termotivasi untuk beribadah. Mungkin itu, Ustaz. Jadi 10 malam terakhir Ramadan adalah malam-malam terbaik, 10 hari pertama Dzulhijjah adalah hari-hari yang terbaik. Iya, betul. Jadi cuma memang kalau kita melihat kisah pengorbanan dari Nabi Ibrahim, pengorbanan dari Ismail, yang sampai kemudian harus mengorbankan nyawanya. Ini kadang kalau nalar berpikir orang-orang saat ini,
yang mungkin tidak menerima pesan-pesan suci dari Al-Quran, ya, itu menganggap bertentangan dengan nalar ini, ya. Kira-kira memang apa hikmahnya sampai kemudian Allah harus memberikan satu amanah penting ini, satu tugas penting ini, satu ujian berat ini untuk harus kemudian menyembelih anak semata wayangnya, ya, yang terutama dari Siti Hajar, ya, yang dinantikan bertahun-tahun. Sebenarnya pesan penting apa yang Allah ingin sampaikan kepada kita untuk harus mengorbankan Ismail kecil ini? Ya, Ustaz. Saya teringat, Ustaz, dengan salah satu peristiwa yang lagi viral yang terjadi di Kota Makassar sekitar 4 hari yang lalu. 4 hari yang lalu. 4 hari yang lalu. Jadi ada konten yang memperlihatkan sekelompok orang yang pakai jubah, berjenggot, ada yang di dalam masjid, ada yang di luar masjid. Itu meyakini bahwa minum oli itu sehat, Ustaz. Oh iya, betul. Pernah lihat? Iya, betul. Saya lihat videonya. Meyakini bahwa Ya, saya lihat videonya. minum oli itu bisa meningkatkan kebugaran tubuh. Katanya dalam konten itu kan ditampilkan ada kakek tua usia 60 tahunan. Dia kemudian mengajak teman-teman yang ada di situ, coba lihat saya, dengan saya meminum oli, saya langsung bisa push up 5 kali, padahal sebelumnya saya tidak bisa. Jadi ditampilkan di konten itu juga meminum oli. Jadi kalau kita kaitkan dengan yang namanya perintah yang kadang mungkin kita sebagai manusia menilai ini kurang logis, ya, tidak masuk akal. Saya mau kaitkan dengan yang viral tadi, Ustaz. Jadi gini, dalam Islam itu kebenaran itu tidak selalu dinilai dengan masuk akal atau tidaknya sesuatu, Ustaz. Ya, tetapi dinilai dari adakah perintahnya, adakah dalilnya, adakah keterangannya. Karena prinsip yang harus kita yakini dalam Islam, Allah tidak akan menzolimi hambanya. Sehingga kemudian ketika ada syariat, maka kita harus yakin bahwa syariat itu tidak akan pernah zalim kepada manusia. Kalau ada dalilnya. Nah, berbeda ketika kita kaitkan dengan peristiwa tadi yang viral, bahwa ada orang yang mengada-ada sesuatu, yang dengan keyakinannya tanpa ada dalil, menganggap bahwa sesuatu yang tidak logis itu bisa bermanfaat untuk tubuhnya. Nah, sedangkan kalau Nabi Ibrahim ingin menyembelih anaknya Nabi Ismail, itu atas dasar perintah. Ada perintah. Ada perintahnya. Jelas. Dan ternyata memang hikmahnya sangat besar. Allah Subhanahu wa taala sekali lagi tidak akan menzalimi hambanya, dan pada saat Nabi Ismail itu akan disembelih, kan berubah menjadi hewan ternak yang besar, yang kemudian beratus-ratus tahun kemudian menjadi syariat kurban. Jadi syariat untuk kemudian sampai sekarang kaum muslimin itu berkurban. Sampai kemudian memberikan manfaat bagi banyak orang miskin yang tadinya mungkin tidak pernah makan daging bisa makan daging. Ya. Jadi ada hikmahnya. Tapi ketika ada orang yang mengada-ada sesuatu tanpa ada keterangan dalil dan kemudian itu tidak sesuai logis, nah maka tentu Islam sangat menolak hal itu. Walaupun dalam konten tadi ya orang-orang yang minum itu berpakaian jubah dan berjenggot, Ustaz. Jadi ya ini juga ya penilaian itu. Kenapa tidak minum madu ya? Mungkin dianggap sama-sama kental gitu ya. Nah, itu anehnya juga, Ustaz. Padahal kan ya itu tadi berjubah dan berjenggot. Jangan sampai ada orang-orang awam, anak-anak, remaja-remaja yang melihat itu dan kemudian menirukan. Karena dia berpakaian seperti pakaian orang-orang soleh. Yang khawatirnya begini, ada anak-anak menganggap sedikit saja itu bisa push up 5 kali. Bagaimana kalau 1 botol? Itu kan menjadi problem yang begitu miris, Ustadz ya. Miris. Sebab karena kaum muslimin hari ini itu menggunakan akalnya itu bukan untuk menganalisis dalil, bukan untuk menilai dalil, tapi untuk mengada-adakan sesuatu yang mungkin tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Betul, kaidahnya jelas, Ustaz ya, orang minum oli la dharara wala dirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dan kalau kita melihat penelitiannya orang-orang kesehatan, saya yakin 100% akan mengatakan oli itu bukan untuk manusia tapi untuk mesin. Jadi itu memang kecuali mungkin yang bersangkutan punya peralatan-peralatan mesinnya di dalam tubuhnya, kita tidak tahu ya. Mungkin ada dipasang ya. Kadang mungkin syariat itu tidak masuk akal bagi kita. Nah, mungkin akal kita yang belum sampai ya, sehingga mengatakan tidak
Masuk akal, Ustaz. Iya. Sama gini, saya buat konten warisan, Ustaz. Iya, Saya iya. menjelaskan kan bahwa ketika suami meninggal Mm-mm. dan tidak punya anak, Iya, maka jatah istri itu dapat 1/4 betul. dari harta suami. Iya, Nah, 3/4-nya itu kalau dia punya orang tua, maka ke orang tua, tapi kalau orang tuanya sudah wafat, ke saudaranya. betul. Ada yang bilang begini, Ustadz, enaknya itu menjadi saudara, tidak kerja Ji, kemudian tidak mendampingi Ji Tapi sang dapat. suami, tapi lebih banyak dapat daripada istri. Betul. Tidak adilnya Islam. Mm-mm. Banyak seperti itu, Ustadz. Betul. Saya sampai geleng-geleng kepala, kok bisa orang muslim mengatakan tidak adil aturannya Allah? Mm-mm. Karena mencoba memahami sesuatu, ya itu mendahulukan akalnya. Mm-mm. Mendahulukan akalnya. Padahal kan konsepnya itu, Ustaz, akal itu kan dipakai kalau dalam akidah untuk mencari kebenaran, Ustaz, ya. Tapi kalau kita sudah pakem kepada akidah tertentu, misalkan akidah Islam, maka fungsi akal selanjutnya adalah bukan menghakimi benar salahnya hukum syariat, tapi untuk memahami syariat itu seperti apa yang diinginkan. Betul. Dan kita tetap jalankan saja. Iya, Nah, iya. kalau dia mengkaji lebih dalam lagi tentang aturan warisan atau hibah atau wasiat, maka tentu dia tidak akan mau berani berbicara seperti itu, Ustaz. Jadi tidak boleh kemudian kita mendahulukan akal, tapi wahyu dulu yang dia dahulukan, Betul, Ustaz. betul. Iya. Mantap, Selama masih ada dalilnya. Iya. Kalau tidak ada dalilnya kayak orang minum oli tadi itu ya tentu perilaku konyol, Ustaz. Iya, jadi penasaran juga dalilnya apa itu. Ada substansi yang menarik dari penyampaian Ustadz Kwarsi tadi tentang hikmah di balik disembelihnya Ismail oleh ayah tercinta. Yaitu di sana ada ketaatan totalitas kepada Allah, walaupun itu harus mengorbankan apa yang paling dicintai, apa yang paling disenangi, apa yang paling diidam-idamkan selama ini, tetapi harus kemudian siap untuk mengorbankan itu, siap untuk meninggalkan itu demi ketaatan totalitas kepada Allah. Nah, menarik. Ini makanya kita akan bincang di sebelah kiri saya, ya, bersama Bung Ilham tentang kalau seandainya kita ini semua adalah para manusia yang dikiaskan dengan sosok Ibrahim dan kita punya Ismail, ya, kita punya hal-hal yang kita cintai, yang kita senangi, yang kita idam-idamkan. Apa saja? Bisa dalam berupa aktivitas kita yang kita sangat senangi, kita sangat cintai. Harta kita yang sangat kita senangi, sangat kita cintai. Atau termasuk kedudukan kita, ya, yang kita sangat cintai, kita sangat senangi. Dan itu adalah ibaratnya adalah Ismail. Nah, saya mengingat beberapa hari yang lalu saya temukan anak saya datang kebiasaan lamanya, pegang lama HP itu, ya, main game. Saya bertanya, kenapa kembali lagi menggemari itu? Wah, susah dilupakan. Nah, itu berarti ada sesuatu yang sangat dicintai di sana. Ya, Sesuatu yang menarik. sesuatu yang sangat menarik, sesuatu yang sangat dinikmati. Tapi kemudian saya mengatakan, kenapa begitu sangat berat untuk kemudian melangkahkan kaki ke masjid? Kenapa tidak bisa dinikmati seperti menikmati main game tadi? Nah, ternyata ya Ismail sekarang ini susah disembelih. Untuk kemudian menuju ke ketaatan totalitas. Nah, gimana refleksi untuk kisah indah yang luar biasa tadi disampaikan oleh Ustadz Kwarsi? Bung Ilham melihatnya bagaimana dalam konteks sekarang ini? Ya, saya melihatnya memang rasa cinta itu bersanding dengan rasa takut. Jadi sesuatu yang kita takuti, itu di situ Allah uji kita. Baik. Jadi banyak hal kejadian-kejadian yang mungkin kita alami, yang kita paling takuti itu yang di situ itu Allah uji. Ya, mungkin karena Allah tahu seberapa cintanya kita terhadap sesuatu itu. Nah, untuk kita merefleksikan dalam konteks kehidupan kita, kalau hari ini banyak orang mungkin terlena ya, terbuai dengan kehidupannya
yang tanpa tahu sadar bahwa ini kehidupannya akan ke arah kemana. Kalau tadi Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail tahu ini tujuannya ini, kenapa mengorbankan sebegitu rupa nyawanya hanya untuk ketaatan. Nah, kok kita hari ini gitu, tidak sebegitu rupanya untuk bisa melepaskan apa yang kita miliki untuk menggapai ketaatan, untuk kedekatan dengan Allah. Gitu. Jadi saya melihatnya di sisi itu, Ustaz. Dan ya semua level kehidupan kita hari ini, gitu. Baik yang mungkin secara finansial hidupnya lagi kurang bagus, baik maupun yang sudah bagus sekali, Yang mapan. yang mapan. Gitu. Pada konteks itu rasa takwa dekat untuk mendekat kepada Allah itu betul-betul diuji itu. Iya, iya. Nah, itu lahir dari pemahaman. Pemahaman. Iya. Takwa itu sendiri kan salah satu maknanya itu adalah takut, ya. Iya. Iya. Ketakutan yang sangat dahsyat kepada Allah yang kemudian ini direfleksikan dalam bentuk ketaatan kepada Allah. Artinya saat ini ketakutan dalam konteks tidak adanya rasa keyakinan atau ketaatan kepada Allah, ya. Dan tentunya ini adalah berangkat dari pemahaman. Artinya ada PR besar kita ini, bahwa para dai, para mubalik, para aktivis dakwah, ya, harusnya memikirkan banyak hal untuk anak-anak muda, remaja-remaja, itu meningkat taraf berpikirnya, derajat berpikirnya kemudian meningkat. Yang tadinya mereka bisa berkorban untuk demi sesuap pulsa, atau rela berkorban untuk kemudian berjam-jam hanya untuk menaikkan level, atau kemudian kalau game-game sekarang bukan level, ya. Kalau game-game kita kan dulu level kan, Iya. ya, game-game di masa Rank, sekarang rank, push rank. oh gitu, Rank, ya. ya. Iya, saya tidak mengikuti juga gamenya anak-anak muda sekarang. Ya, tapi anehnya, uniknya mereka siap untuk berjam-jam menghabiskan waktu untuk itu. Siap. Ya, mereka siap untuk lupa makan, lupa minum, disuruh orang tuanya entar tunggu, padahal di depan HP lagi asik. Ya, jadi memang betul karena tidak adanya ketakutan kepada Allah. Ya. Nah, namun kemudian yang jadi PR besar dari kita, Bung Ilham, apa langkah yang harus kita lakukan untuk membangkitkan kesadaran ini? Ya. Kalau saya melihat fenomena kehidupan yang behaviornya seperti ini, memang era kita ini era digital, saat yang dekat dengan segala hal, yang bisa ditahu apapun itu dan bisa kita bisa upgrade dari dekat. Nah, kalau saya lihat sekarang orang lebih mudah distandarkan kepada viralitas, influencer, sama algoritma. Betul. Karena begini, saya melihatnya di dunia dagang, ya, bisnis, ya, barang itu laku karena 3 hal ini. Dia viral, di-influence, di algoritma. Jadi di sini nih. Jadi orang itu berbondong-bondong suatu tempat karena viral di media sosial. Ada yang influencer misalnya, dan ala algoritmanya. Padahal ini belum divalidasi keautentikannya. Betulkah ini barang ini kualitasnya bagus? Betulkah makanan ini enak? Betulkah makanan ini sehat? Atau halal? Atau informasi ini benar? Betul. Nah, di situ dia. Seperti kemarin Aldi's Burger itu, ya, Ustaz, ya. Ya. Contohnya. Itu sekarang. Jadi
Ya, nah, bagi kita yang ingin menaikkan level berpikir atau pemahaman umat ini, masyarakat kita, kita ubah posisi ini. Viral, algoritma, influence ini. Walaupun mungkin ya kalau influence musik mungkin kurang-kurang gitu. Lebih banyak itu influence ya makanan, influence artis kayak gitu kan. Yang healing-healing kayak gitu. Ya. Nah, dengan acara seperti Mabit begini sebetulnya ini Mabit sudah mengambil bagian untuk masuk ke ranah itu. Ya, ya. Walaupun mungkin tadi tidak viral, tidak pakai influence, dan tidak masuk ke kategori algoritma. Nah, mungkin algoritma ini yang perlu dimainkan karena ini menurut saya masih bisa. Misalnya, kalau mungkin Mabit nanti pakai hook-hook yang orang ketika lihat thumbnailnya, langsung klik, kayak gitu. Jadi jangan lagi misalnya tema Muslim tapi masih ya gaya-gaya lama, misalnya masih judul-judul lama. Jadi sesuatu hook yang orang itu berhenti, saya mau ini, saya ini yang saya cari. Walaupun di dalamnya ternyata di brainwash gitu. Begini-begini pemahaman yang salah, ini pemahaman yang benar. Akhirnya pemahaman mereka berubah dan mereka bisa bangkit. Ya begitu sih menurut saya. Jadi pendekatan yang pas, yang tepat buat para pemuda sekarang. Iya, betul. Ya. Karena dunianya memang dengan dunia. Nggak bisa kita mengatakan bahwa nggak begitu. Dulu begini ya, nggak begitu saat. Sudah memang mengalami perubahan sekarang. Betul. Nggak bisa melakukan cara yang sama pada dua generasi yang berbeda. Iya, nggak bisa. Betul sekali. Saya ini kategori masih muda ya. Saya paling muda di sini. Iya. Mantap ya. Rasanya. Dan jiwanya. Insyaallah. Baik. Jadi ini semakin panas nih pembicaraan ya. Jadi Zulhijjah ini ternyata kita bisa angkat tema-tema yang sampai kepada pembahasan seperti itu. Ya, artinya banyak substansi dari ajaran kita. Ya, norma-norma yang ada di ajaran kita. Adab-adab bahkan yang ada di ajaran kita, itu yang bisa kemudian masuk ke dalam kondisi-kondisi kekinian, ya. Ya, misalnya tadi persoalan seorang Ibrahim, seorang Ismail, bahkan pengorbanan dari ibunda Siti Hajar yang harus kemudian menerima perintah Allah ini. Ini adalah satu peristiwa yang dahsyat yang ternyata bisa dibawa ke dalam konteks sekarang ini. Ya, misalnya tadi kalau saya sebutkan bahwa Ismail dari setiap kita itu banyak, atau setiap kita punya Ismail, ya. Dan ternyata untuk menyembelih Ismail kita demi ketaatan totalitas kepada Allah itu tidak mudah. Dan kesimpulannya tadi itu adalah karena pemahaman, ya, tidak adanya ketaatan totalitas kepada Allah, yang kemudian menjadi PR kita untuk ini harus kita bawa kepada masyarakat, terutama pada generasi muda sekarang, untuk sampai pemahaman ketaatan totalitas ini kepada Allah. Dan tentunya ini akan membawa kepada keberkahan kehidupan, akan membawa kepada kedamaian hakiki, dan akan menghindari mudarat-mudarat. Ya. Namun memang yang menjadi pertanyaan penting untuk kita yang menggeluti dunia dakwah, yang juga Bung Ilham banyak bersentuhan dengan anak-anak muda dari sejak dulu sampai sekarang, Ustadz Kwarsi yang tiap hari bertemu dengan para santri, yang tentunya juga anak-anak muda, yang mereka itu tadi dikatakan punya dunianya sendiri, ada bingkai berpikir yang dibentuk oleh tayangan-tayangan yang mereka nikmati, ya, dan sangat kuat pengaruh yang mereka dapatkan itu, sangat kuat pengaruh dari tayangan-tayangan yang mereka nikmati itu. Lalu kemudian kita hadir dalam waktu yang sangat singkat di kehidupan mereka. Ya, Bung Ilham kan mungkin kalau berdialog dengan anak-anak remaja ini tidak sampai 24 jam.
ya kan? Hanya beberapa menit. Iya. Paling lama sejaman atau 2 jam. 2 jam. Terlalu lama itu juga kalau 2 jam ya. Di kafe kita bincang-bincang sama mereka atau dalam sebuah forum pertemuan. Atau kemudian kalau belajar mengajar itu kan sudah ada 45 menit mungkin ya. iya, sudah ada 2 jam. sistem pembelajaran. Iya. Ya, ada sistem pembelajaran. Nah, untuk kemudian pesan-pesan penting kita yang hanya singkat bertemu dengan mereka untuk melawan waktu mereka yang sangat panjang bersama dengan gadget yang mereka nikmati. Ya, dunia yang begitu sangat luas yang mereka lihat di dalam gadget itu. Ya, tanpa yang kemudian melihat tadi kebenaran-kebenarannya. Bahkan mereka hanya memburu validitas. Iya. Ya. Gimana itu? Ya, gimana cara kemudian kita membawa pesan-pesan yang singkat itu, tapi bisa membekas kuat kepada mereka. Ya, tentu ada pengalaman dari Ustadz Kwarsi sebagai seorang tenaga pendidik, ya, dan juga nanti sebentar kita berbagi pengalaman dari Bung Ilham. Silahkan Ustadz Kwarsi. Iya, mungkin Ustadz ya. Tadi saya sampaikan bahwa tidak bisa kita lakukan cara yang sama Iya. terhadap dua generasi yang berbeda karena memang secara overallnya hampir semua berbeda, Ustadz. Mm-mm. Ya, mulai daripada teknologinya, kemudian lingkungannya, Iya. ya, ya orang-orangnya berbeda semua lah, ya, dengan kondisi yang terjadi pada masa dulu, Mm-mm. ya, dengan masa hari ini. Dulu saja sudah terbilang banyak itu pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak muda dulu kan. Iya, betul. Padahal teknologi tidak secanggih sekarang, Iya. apatah lagi hari ini. Ya. Kalau menurut pengalaman pribadi saya, Ustadz ya, anak-anak muda sekarang itu dia lebih butuh kepada sosok seseorang yang bisa menjadi tempat curhat dan tempat sandaran ketika ada masalah. Jadi istilahnya seperti sahabat lah. Tidak bisa kemudian sebagai pendakwah, sebagai dai langsung memberikan hukum-hukum yang akan mengkagetkan mereka. Misalkan nih kita ketemu dengan seorang pemuda dan dia masih merokok dan minuman keras misalkan. Maka jangan dulu membahas tentang hukumnya. Ya. Haram ini. Haram ini. Nggak boleh ini. Ya. Bid'ah ini misalkan atau neraka ini. Maka pasti anak-anak muda itu tidak akan mau kembali lagi pada kita. Ya, ya. Namun dekati dulu, kemudian dicari tahu, ditanya sampai kemudian kita mengambil hatinya, barulah kemudian ide-ide dan pemikiran Islam itu bisa kita masukkan secara perlahan. Ya, ya. Tidak apa-apa mungkin singkat Ustaz dalam sehari, namun diupayakan rutin. Karena sekarang juga anak muda itu lebih suka yang singkat-singkat. Makanya kayak ada teori short video itu lebih mempunyai daya tarik dibandingkan video yang panjang kan. Karena memang ya seperti itulah kondisi anak-anak muda kita hari ini, maunya yang serba instan dan serba cepat. Ya, jadi tidak apa-apa, singkat saja apa yang kita sampaikan ke mereka, yang penting itu konsisten. Dan paling penting juga Ustaz selain itu adalah ya keteladanan kita sebagai orang-orang yang menjadi role model bagi mereka. Ya, ketika kita misalkan mengajak mereka sholat, ya, maka kita dulu yang harus proaktif dan semangat nih untuk sholat. Barulah kemudian mereka akan mengikut ya kebiasaan-kebiasaan baik kita. Ini juga mungkin satu lagi Ustaz yang saya rasa penting. Saya pernah baca buku itu Atomic Habits, cukup bagus Ustaz ya, yang berbicara tentang bagaimana orang membentuk kebiasaan baik. Jadi pendorong orang untuk melakukan kebiasaan baik atau merubah perilaku buruk menjadi baik adalah dengan mengetahui reward-nya. Apa yang akan didapatkan ketika dia ubah kebiasaan buruknya itu menjadi kebiasaan baik. Dia harus tahu apa yang akan dia dapatkan. Ya, seperti misalkan orang yang mau mengubah pola makannya, pola istirahatnya, pola tidurnya yang amburadul menjadi orang yang sehat, yang bugar, yang berotot dan seterusnya. Maka sebelum dia melakukan hal itu, dia harus bayangkan dulu, Ustaz. Dia harus pikirkan dulu, ketika saya berubah dan melakukan kebiasaan-kebiasaan baik, akan jadi apa saya nantinya di masa yang akan datang. Iya. Itu dulu, supaya apa? Sebagai pemantik, sebagai pendorong, ya, untuk bergerak dan konsisten bergerak. Ya. Nah, makanya kan di dalam Al-Quran itu bisa sekali, Ustaz. Sudah ada konsep ini dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, di dalam Islam kita punya yang namanya ayat-ayat tentang surga. Jadi Allah sudah beritahu nih, kalau melakukan ini, melakukan ini, maka
akan dapat surga. Mm-mm. Sebaliknya juga Allah sudah kabarkan kalau melakukan ini akan mendapatkan neraka. Tuh. Bukan hanya reward tapi punishment juga diberikan situ agar seimbang, Ustaz. Seimbang antara reward dan punishment-nya. Ya. Jadi luar biasa sekali. Maka kita kemudian memberikan pemahaman-pemahaman seperti itu kepada anak muda kita, apa dampaknya kalau kita berubah, berhijrah dan lebih baik ke depannya, ya akan seperti nanti di masa depan. Mungkin begitu, Ustaz. Baik. Mengambil hatinya, konsisten. Nah, itu poin penting yang tadi saya dapatkan dari penyampaian Ustaz Kwarsi. Bung Ilham, gimana kira-kira? Ya, menghadapi situasi yang seperti ini dengan cara kemudahan berkomunikasi, apalagi misalnya dengan tatap muka langsung. Kalau saya sebetulnya melihatnya yang pertama itu adalah kenyamanan. Tanda nyaman seseorang adalah mereka mau bicara. Itu yang paling bisa diukur. Kalau kita ketemu, dia mau cerita atau dia mau bersuara atau berbicara apa aja. Kalau dia sudah bicara, sudah ngomong di hadapan kita ketemu, dia sudah nyaman. Iya. Nah, di situ pintu masuk kita untuk memberikan pemahaman atau kalau bahasa saya sebetulnya kita itu harus punya value, nilai tambah terhadap diri kita. Kalau selama mendampingi beberapa remaja atau orang dewasa, saya selalu memberikan, kalau kita sekedar belajar Islam tapi kita tidak punya value, kita sama sebetulnya, nggak punya positioning yang berbeda dari orang lain. Maka ya saya berikan ya harus ada nilai tambah. Nilai tambahnya bisa saja kita punya skill, bisa juga pemahaman, bisa juga mungkin lifestyle atau apapun itu, tapi itu nilai tambah bagi kita. Karena kita ini ya orang-orang yang sama-sama berpemahaman. Kalau misalnya sudah sampai ke level belajar konsisten untuk menaikkan pemahaman atau menyetarakan pemahaman. Nah, ya itu seperti itu yang saya lihat sebetulnya sekarang dunianya orang memang cari nyaman dulu gitu. Kalau sudah nyaman ya sudah klik, tadi Ustadz Kwarsi bilang betul bahwa kapan kita jadi sahabat dia, jadi ruang bicara dia, ruang cerita dia, maka selanjutnya adalah kita jadi role model. Jadi ya jadi teladan lah gitu. Setidaknya dalam beberapa kebaikan yang mungkin kita manusia biasa yang mungkin tidak sampai bisa 100% untuk maksimal di banyak ibadah gitu. Ya begitu menurut saya saat ini. Jadi menemukan pintu masuknya yang mereka kemudian nyaman, ya, dan di situ nantinya kita berharap bisa melebur dengan mereka dan ada value dari kita yang bisa diberikan, ya, yang bisa kemudian mereka melihat bahwa ini layak untuk kemudian menjadi bintang, gitu ya. Ya, artinya peluang masuknya dakwah itu bisa lewat apa saja sebenarnya. Betul, lewat apa saja. Ya, saya ingat ada teman-teman yang buat dari peluang masuk dakwah itu dari gaya style ngopi. Ya. Jadi dia melihat dari sisi ini para pecinta kopi ini bisa dikumpulkan untuk ngumpul-ngumpul bicara tentang dakwah. Ada juga yang saya lihat stylenya itu entrepreneur, ya, masuknya di sana bisa kemudian melalui pintu circle entrepreneur, ya, dan di situ mereka bisa bincang dakwah, mereka bisa di sana membicarakan tentang persoalan umat, tapi dengan satu circle yang khas, yang unik, ya, dan macam-macam lagi yang lain. Nah, ini menarik tadi yang disampaikan Bung Ilham. Nah, termasuk persoalan Zulhijjah yang juga bisa kita tarik hikmahnya dalam konteks sekarang ini, melihat saudara-saudara kita yang berbondong-bondong datang ke Tanah Suci, ya, dari berbagai ras, dari berbagai bangsa, ya, dari berbagai suku bahasa yang berbeda-beda dari seluruh dunia, kemudian datang berkumpul
memenuhi panggilan Allah, ya. Dan mereka memakai pakaian yang sama, ya. Dan kemudian menghadap pada kiblat yang sama. Artinya ada momentum di sana yang bisa kita raih. Kalau tadi saya katakan di awal, pertemuan bersatunya Nabi Adam dan Hawa itu di bulan Zulhijjah, ya. Tapi ada yang jauh lebih besar, bertemunya umat manusia yang sangat banyak dari seluruh dunia berkumpul di tanah suci, dan mereka kemudian menghilangkan, menanggalkan pakaiannya berwarna-warni, jabatannya kita tidak kenal pada saat itu, ya. Mereka ini profesinya apa, mereka ini kedudukannya apa, tapi yang kita lihat adalah putih bersama menghadap kiblat yang sama. Artinya di sana ada momen spesial yang bisa kita tarik hikmahnya dalam konteks sekarang. Nah, bagaimana Ustadz Kwarsi melihat dari persatuan kaum muslimin yang bisa kemudian kita ambil tarik, ya, hikmah dari bulan Zulhijjah ini? Iya, Ustaz. Ketika melihat jamaah haji, maka tentu ada persepsi yang harus kita yakini bahwa ini akan bisa terjadi. Ya. Itu apa? Persatuan umat. Persatuan umat. Karena melihat fenomena hari ini, Ustaz, bahwa banyak orang yang kemudian merasa bahwa tidak mungkin umat Islam akan bersatu dengan berbagai macam perbedaan-perbedaan pendapatnya, perbedaan mazhabnya, ya, dan perbedaan dari kepentingan-kepentingan lainnya itu banyak sekali, Ustaz. Ya. Ya. Bahkan kan kemarin saja untuk menetapkan Idul Fitri berbeda. Betul. Sampai 3 waktu. 3 waktu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya. Itu sangat miris, padahal dalam satu wilayah yang sama, tetapi 3 waktu Lebaran yang berbeda. Ya. Nah, karena adanya perbedaan fikih, perbedaan-perbedaan yang kecil itu, maka tidak sedikit orang menganggap bahwa sulit rasanya ketika umat Islam ini bersatu. Nah, karena kan gini, persatuan itu penting sekali, Ustaz, ya. Penting sekali. Karena tanpa persatuan, umat Islam itu akan tercerai-berai dan akan lemah kekuatannya. Saya biasa berikan analogi seperti apa namanya, Ustaz, sapu lidi. Sapu lidi itu kalau dia per batangnya, per batang yang kecil, per lembarnya, ya, per bijinya, per ya apalah, ya, per lidinya, ya, itu kan lemah, Ustaz. Kalau sendiri-sendiri, Ustaz, kan makin banyak maka makin kuat, makin banyak lagi akan makin kuat, dan akan diikat dengan satu ikatan, bersatu dia, kemudian menjadi makin kuat dan lebih kuat lagi. Bisa membersihkan kotoran yang tebal, ya, debu yang tebal. Menyelesaikan banyak masalah, Ustaz. Namun kalau sendiri-sendiri tidak akan bisa menyelesaikan sesuatu pun. Hanya bisa menjadi kerugian bagi orang, menjadi sampah saja, Ustaz. Betul. Nah, kondisi itu ya rasa-rasanya ada pada kaum muslimin hari ini, Ustaz. Hanya karena mungkin perbedaan yang kecil itu, sehingga kemudian kita merasa ada gap yang sangat besar terhadap kita dengan saudara muslim yang lainnya, yang mungkin beberapa pendapat fikih kita berbeda. Betul. Ya, maka yang harus kita pahami bahwa ini adalah momen persatuan. Haji itu momen persatuan. Sebagaimana Ustaz bilang tadi bahwa di momen haji kita tidak mempedulikan lagi nih, di samping kita mau mazhab Syafi'i kah, mau mazhab Hambali kah, semuanya sama, pakaian yang sama, menghadap kata yang sama. Tetapi anehnya ada beberapa syariat yang kemudian sangat sulit untuk kita mau bersatu pendapat di sana. Padahal seharusnya untuk menerapkan syariat itu perlu persatuan, Ustaz. Perlu persatuan. Ya, contohnya saja lah, Ustaz, langsung saja ya, kita dulu itu punya yang namanya institusi negara, yang kita sebut dengan khilafah Islamiyah. Sekarang kan tidak ada, runtuh, ya, dan kaum muslimin tercerai-berai. Nah, untuk kemudian menegakkan kembali daulah itu, khilafah itu butuh persatuan. Tanpa ada persatuan, tidak akan mungkin kemudian kita bisa menegakkan hal yang sangat besar tadi. Dan ketika kaum muslimin tidak bisa bersatu, apa dampaknya? Coba lihat sekarang di Palestina, belum selesai sampai hari ini, ada lagi yang baru, Iran, Libanon. Jadi kaum muslimin sekarang itu bukan menjadi bukan menjadi dulu itu, kalau kita lihat dulu ya, orang muslim itu menjadi pemain yang mengatur peradaban dunia. Nah, sekarang bukan, Ustaz, tapi sebagai objek penjajahan, objek diskriminasi,
ya, objek sebagai simbol keterbelakangan. Itu yang terjadi Ya. pada hari ini. Kenapa? Karena itu tadi kita kehilangan pemersatu umat, ya, yaitu daulah Islam, khilafah. Kita tidak ada khalifah yang kemudian mengarahkan kepada satu hal untuk menyelesaikan problem umat secara bersama-sama. Mungkin saat ini momentum yang sangat tepat untuk kita saling menguatkan, saling kemudian saling menggapai memikul tangan-tangan kita sehingga kemudian melakukan tujuan yang sama. Gitu, Ustaz. Baik, jadi ada dua tadi yang menarik disampaikan, yaitu yang pertama, saat ini kondisi kaum muslimin banyak yang melihat atau menerima syariat itu seperti menu makanan di warung. Pertemanan. Ya, pilih yang disukai. Pilih yang mana cocok untuk kehidupannya. Yang tidak menarik, yang tidak cocok dengan kehidupannya, ini tidak cocok. Ini kayak seperti saya kemarin. Pilihannya istri saya di warung itu bakso, saya pilih mie ayam, ya. Karena Tapi jadi dimakan, Ustaz? ya, alhamdulillah jadi. Ya, alhamdulillah jadi. Tidak. Ada yang sama di situ. Oh, iya. Sambelnya. Oh. Iya. Ya. Betul. Nah, itu yang pertama tadi disebutkan, ya, bahwa harus di sana kita menerima syariat itu totalitas, ya, tidak memilih-milih mana yang cocok untuk kita, tetapi kemudian kita menegakkan seluruh syariat Allah. Nah, yang kedua tadi yang menarik adalah adanya pengikat, ada yang harus mengikat kaum muslimin di dunia ini. Ini kan sangat miris memang. Saat ini negeri kaum muslimin melihat dengan sangat nyata adanya pembantaian, kezaliman yang terus-menerus berpuluh-puluh tahun di tanah Palestina. Yang notabene kaum muslimin juga tahu, di sana adalah kiblat pertama kita. Artinya tanah itu bukan tanahnya kaum muslimin orang di Palestina saja, tapi ini adalah tanah kaum muslimin bagi seluruh kaum muslimin di dunia. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Hanya menyaksikan. Dengan kemudian mengatakan ini persoalan dalam negerinya mereka. Ini bukan persoalan dalam negeri kita. Ya. Terpecah belahnya ini menunjukkan bahwa kita tidak punya pengikat. Bagaimana Bung Ilham melihat? Ya, memang sesuatu hal yang miris ya hari ini. Kita lihat, kita menyaksikan bahkan orang yang mungkin kita anggap paham begitu kan, sudah sangat tahu betul dengan keadaan atau problematika yang dihadapi oleh kaum muslimin, tapi tadi tidak menginginkan juga persatuan gitu. Padahal seperti yang Ustadz Kuarsi bilang, persatuan itu penting dan sangat bagus gitu. Nah, namun miris di negeri kita bahkan itu menolak persatuan. Itu Ustadz. Yeah. Nah, buktinya ya dengan 3 kali lebaran yang kemarin kan, Idul Fitri. ya, Idul Fitri kan, mudah-mudahan Idul Adhanya enggak gitu. Nah, kalau saya melihatnya lebih kepada di mana kaum muslimin atau kita tidak tergambar kehidupan seperti apa sih yang mereka akan dapatkan. Contoh begini, ketika kita belajar, oh ternyata dalam Islam itu pajak itu tidak boleh. Sekarang orang-orang pada teriak pajak mahal. Padahal dalam Islam pajak itu tidak boleh. Apalagi misalnya kelangkaan atau bahan energi misalnya yang lagi mahal atau langka kah gara-gara perang Selat Hormuz di tutup. blokade kayak ditutup kan. Kalau dalam Islam itu sesuatu yang nggak jadi masalah gitu. Karena itu jadi pelayanan negara kepada rakyat. Maksudnya, nah kehidupan yang enak ini, yang indah ini, kok mereka tidak mau ke situ gitu? Itu kan jadi pertanyaan. Padahal semua orang, tidak ada orang itu mau terjebak dalam kesusahan. Betul. Siapapun dia, tidak ada. Kecuali mungkin orang gila. Nah kita memberikan pemahaman sesuatu yang baik. Coba bayangkan, kalau saya membayangkan, kemarin saya nonton itu di salah satu channel Facebook yang melakukan perjalanan umroh ke Makkah itu.
mampir di Teheran, Hmm. Iran. Mm-mm. Itu harga BBM dia beli Iya. 1 liternya, kalau dikonversikan ke rupiah, 500 rupiah. Iya, iya, iya. Bayangkan itu. Iya. Ada yang saya dapat juga ya di mahasiswa apa namanya ya ada kontennya mahasiswa Indonesia Iya, yang di pelajar Iran. itu ya betul. Yang yang diwawancari sama temannya itu. Iya. Itu kan Iya. ternyata satu tabung gas kita LPG sekarang 23.000, itu 2 bulan mereka pakai. Iya. Kita satu tabung, itu satu tabung mungkin 2 Iya. pekan atau 1 pekan mungkin. Iya. Itu kan menarik, Sat. Artinya ada kemandirian di sana. Iya, betul. Iya. Sat. Jadi, Betul. nah ini yang harus kita berikan gambaran gitu. Betul. Semua orang mau itu, Sat. Kehidupan indah itu, cuma kan mereka tidak diberikan gambaran bahwa kehidupan Islam itu begini gitu loh. Dilayani, bahkan yang mungkin gajinya sekarang yang 3 juta itu kalau 500 rupiah pergi ke kantornya atau pergi ke tempat kerjanya, berapa liter itu? Mungkin 2.000 Iya. atau 5.000 satu pekan mereka pakai. Betul. Itu luar biasa itu. Hmm. Nah sekarang, waduh, ngeri juga gitu. Iya, iya. Nah, menurut saya seperti itu, bahwa persatuan tadi, bahwa kaum muslimin pernah berjaya, pernah ada negara yang mempersatukan mereka, yang melayani mereka, yang melindungi mereka, termasuk apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina yang tanpa ada jedanya, kemudian dibantai, lain sebagainya. Nah ini butuh ya pelindung ya, butuh yang menjaga, butuh yang mengayomi, butuh yang mengarahkan pasukan kaum muslimin untuk ya. Bayangkan saja yang gambaran kita dulu ya, tidak seheboh dunia sosial yang sekarang. Gambaran kita dulu kan Amerika tuh hebat sekali. Iya, iya. Tapi setelah perang dengan Iran, kan kita bisa lihat bagaimana kemudian Iran dengan manipulatif militernya membuat manik-manik atau apa namanya Sukhoi F-16 buatan jet, mereka bom. Satu kali roketnya di dia itu 70 miliar. Padahal yang dibom palsu, imajinatif. Iya, Itu perkembangan yang cukup luar biasa itu. iya. Nah, itu tidak bisa dijangkau oleh negara-negara yang ternyata mereka sudah main ke hal-hal seperti itu gitu. Betul. Proksi-proksi seperti itu yang tidak bisa dijangkau oleh mereka. Iya. Apalagi yang saya lihat misalnya kayak drone Shahed-nya yang terkenal sampai ada drone kamikaze dan lain sebagainya, itu kan dengan modal-modal yang murah dibandingkan dengan punyanya Amerika gitu. Sekali tembak ada yang miliaran, ada yang triliun itu. Iya, Bahkan iya. pesawat pengebomnya juga bisa dijatuhkan oleh Iran. Maksudnya Betul. dengan negara Iran segitu aja loh, bisa seperti itu hebatnya kaum muslimin. Iya. Ya, bagaimana kalau dihimpun? Itu, Ustaz. Betul. Mungkin ada yang framing, Ustadz ya. Karena tadi dikatakan bahwa tidak ada sebenarnya yang tidak mau hidup sejahtera. Tidak ada sebenarnya orang yang tidak mau hidup bahagia, Iya. enak, berkecukupan. Nah, selama ini masyarakat kita menganggap bahwa ketika hukum Islam ditegakkan, sistem Islam Iya, ditegakkan, kejam, terjadinya apa? Perang di mana-mana, perang bersaudara, ya, pembunuhan, Iya, kekejaman, iya. kezaliman, tidak adil, Iya. dan seterusnya. Berarti memang ada yang framing. Nah. Karena nyatanya ketika kita baca sejarah yang lengkap Betul. dan utuh, ya tidak seperti itu. Malah Iya. yang ada adalah ya bagaimana kehidupan itu menjadi lebih mulia Iya. dan peradaban itu menjadi lebih hebat, ya, dan terangkat oleh Islam, ya. Dan tidak bisa kita pungkiri kan, Ustaz, banyak sekali buku-buku sejarah yang menceritakan tentang hal itu. Betul. Namun sayangnya beberapa oknum-oknum yang mungkin memang benci sama Islam meng-highlight peristiwa-peristiwa yang memang tidak bagus. Jadi kita tidak pungkiri Dan memang itu yang itu yang dibesar-besarkan. dibesarkan, itu di-highlight, itu yang digarisbawahi. Iya. Ya, dan seakan-akan Islam yang memimpin 1400 tahun lamanya ya digambarkan dengan peristiwa yang hanya sebentar tadi. Iya. Betul. Ya. Iya, betul. Peristiwa perang antar saudara misalkan. Iya. Seakan-akan Islam itu perang terus. Ya. Ya. Maka Sepanjang memang sejarahnya ada itu. framing, Ustaz ya. Hmm. Framing. Nah, makanya Iya, mungkin tugas kita ini harus menyadarkan umat muslim ini Baik. bagaimana sebenarnya itu gambaran ketika sistem Islam diterapkan di sebuah negeri. Baik. Menarik. Jadi ternyata bahasul hijaz bisa sampai ke rudal. Iya. Karena Tapi- pengorbanan satu. Tapi hal yang menarik ya, pesan penting dari yang ingin disampaikan oleh beliau, substansinya. Nah, ini kalau sakit gigi sebut substansi susah sekali.
Ya, bengkai ini. Iya, iya. Nah, tapi ini pengorbanan. Ya, insyaallah. Fitrahnya manusia itu memang ingin selalu bersatu. Mau sehebat-hebat bagaimanapun orang, tapi kalau tidak bersatu, maka akan ada waktunya dia akan lemah. Ada waktunya dia akan mudah dimainkan. Ya, seorang Batman saja dia butuh bersatu dengan superhero lain. Nah, ini untuk gambaran anak remaja ya, anak Gen Z. Ya, ternyata Batman butuh kekuatannya Aquaman, butuh kekuatannya Wonder Woman, Wonder Woman, ya, butuh kekuatannya Superman. Akhirnya jadilah apa namanya, Liga Justice apa ya, atau seorang Hulk, atau seorang Iron Man. Ternyata membutuhkan bantuan Thor, Spider-Man, jadilah The Avenger. Kalau kita bawa ke fakta realita yang nyata, ya, dahulu sejarahnya Amerika itu adalah negeri-negeri yang kecil-kecil, ya, kawasan-kawasan yang kecil-kecil, yang punya tatanan negara yang masing-masing mereka punya yang berbeda-beda. Tapi ketika mereka kemudian bisa bersatu, membentuk sebuah negara yang besar, dan tampil di kancah dunia, dan memperlihatkan bagaimana kemampuannya di Perang Dunia Pertama, apalagi di Perang Dunia Kedua, yang akhirnya tampil menjadi negara adidaya saat ini. Itu karena persatuan. Sebagaimana juga di Cina. Cina dahulu adalah negeri-negeri yang kecil yang dipimpin oleh raja-raja atau apa namanya, kerajaan-kerajaan, ya, yang kemudian bisa dipersatukan menjadi sebuah kekuatan besar, dan yang juga menjadi negara yang punya pengaruh besar di dunia saat ini. Jadi memang fitrahnya seperti itu. Kaum muslimin juga kita mengenal itu, ya, sebagaimana tadi disebutkan Ustadz Kwarsi. Selain daripada kita terikat dengan ikatan akidah, Allah menyempurnakan itu dengan mengikat kita dengan ikatan yang menyatukan seluruh kaum muslimin di dunia itu di bawah payung kekuasaan, yang dalam fikih itu disebut sebagai khilafah, yang dalam fikih itu disebut sebagai pemerintahan Islam, yang dimana dipimpin oleh satu pemimpin untuk seluruh kaum muslimin di dunia. Bayangkan jika kekuatan kaum muslimin di seluruh dunia itu bersatu, maka bagi kita melihat Zionis itu seperti lalat. Sangat mudah kemudian untuk dihancurkan, ya. Atau kemudian kekuatan yang bisa menghadapi kekuatan global besar saat ini adalah tentu dengan bersatunya kaum muslimin di dunia. Nah, ini hikmah yang paling besar yang bisa kita tarik juga dari perbincangan kita, di mana Zulhijjah ini momentum untuk kaum muslimin ini bersatu. Yang terakhir, kita mau sebenarnya bincang sampai subuh ini, ya, tapi ternyata Gigi mulai tidak kompromi ini. Harus diberikan waktu untuk istirahat, ya. Closing statement untuk para narsum yang istimewa kita di hari ini, ya, untuk perbincangan kita yang insya Allah mungkin di lain waktu kita akan bincangkan lebih jauh tentang problematika umat, ya, di momen apa saja. Tentu kita tidak berhenti sampai di podcast ini. Jadi silahkan Ustadz Kwarsi untuk menyampaikan pesan-pesan terakhirnya. Ustadz, saya teringat dengan firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah terhadap tali agama Allah dan janganlah tercerai-berai. Ya, karena ini dikatakan wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Janganlah kalian menjadi orang yang berbeda-beda dan kemudian tercerai-berai juga. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang menegaskan jangan menjadi orang yang berpisah-pisah. Jadilah seorang muslim yang bersatu. Ya, karena kekuatan persatuan itu sungguh sangat dahsyat, Ustaz. Tadi disebutkan Iran dengan satu negara saja, ya, bisa
melawan dua negara sekaligus, Amerika dan Israel. Bagaimana lagi ketika kaum muslimin ini bersatu, ada Indonesia, ada Malaysia, ada Saudi, ada Qatar, ada Yaman, ada Suriah, dan begitu banyak ya bangsa-bangsa yang kemudian dihuni oleh kaum muslimin sananya. Bayangkan ketika kita bersatu, maka banyak di antara problematika manusia pada hari ini akan diselesaikan. Jadi bukan hanya problematika kaum muslimin, tapi manusia pada umumnya, Ustaz. Ya, permasalahan kemanusiaan, ya, kemudian permasalahan ekonomi, permasalahan ketimpangan antara orang kaya dan miskin. Itu saya sangat yakin, Ustaz, ketika kemudian persatuan itu terwujud, maka problematika manusia itu juga ya akan hilang, Ustaz. Gitu. Baik. Luar biasa. Ustadz Ilham. Ya, di era digital dan AI sekarang yang cukup luar biasa perkembangan cepat, mungkin orang banyak mengira bahwa dengan mereka memegang gadget mereka, persoalan-persoalan kehidupan itu selesai. Satu hal yang menarik menurut saya itu adalah ketemu langsung, bertemu, bertatap muka, sering bercerita. Seperti ini. Ya, seperti ini. Iya. Benar, enak sekali, Ustaz. Banyak hal yang kita bisa melihat bagaimana tatapan mukanya, bagaimana matanya, bagaimana air mukanya, lain sebagainya. Itu rasanya itu yang kosong yang kita lihat layar itu terasa beda di diri kita gitu. Itu bedanya menurut saya. Nah, dengan hadirnya Mabit, menurut saya ini momentum bagi yang masih melekat belajar mandiri lewat gadget. Ya, Mabit mungkin bisa memfasilitasi. Ayo kita sama-sama di tempat ini, di forum ini untuk sama-sama belajar. Betul. Sama-sama membentuk atau menaikkan value-nya kita. Sehingga kita punya positioning hidup yang itu ya jelas arahnya adalah kembali kepada Allah, yang tentu kita berharap ya Allah ridho terhadap apa yang menjadi aktivitas kita, apa yang menjadi kesibukan-kesibukan kita. Mungkin seperti itu. Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Jadi insyaallah di bulan Zulhijjah ini banyak hal menarik, hikmah yang sangat penting untuk kemudian kita tarik sebagai prinsip-prinsip di dalam kehidupan. Dan tentunya kita berharap bahwa Mabit Talk ataupun program-program Mabit yang lain ini bisa memberikan sumbangsi besar kepada masyarakat untuk bisa berbagi pemikiran, bisa sharing pengalaman-pengalaman juga dari para narsum yang luar biasa, yang tentunya ini kita berharap para remaja, anak muda atau masyarakat umum ya bisa memetik biar hanya secuil saja ya dari hikmah-hikmah yang disampaikan oleh para narsum yang luar biasa ini sebagai khasanah berpikir kita ya di dalam memahami Islam, problematika yang terjadi pada dunia saat ini. Dan untuk itu nantikan program-program Mabit Talk lain selanjutnya. Sampai ketemu, dan dalam kesempatan ini juga kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.